Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran berbasis project based learning mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan materi ajar mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Yuk kita ikuti bagaimana proses pembelajarannya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk memupuk rasa kebangsaan kita dan rasa cinta kita terhadap guru. Maka anak-anak, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu Himne Guru. Silakan. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum kita melakukan pembelajaran Asmaul Husna, Bapak akan bertanya, apakah Anda selama ini sudah pernah membaca Asmaul Husna? Apakah Anda sudah memahami Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkannya? Apakah Anda pernah membaca bersama-sama baik di rumah, di sekolah maupun di musola lafaz Asmaul Husna? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak. Ini kita lihat dulu apa itu Asmaul Husna. Sebelum kita melakukan pembelajaran Asmaul Husna, ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan arti beberapa Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita lanjutkan dulu dengan materi. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya 99. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Husna artinya yang baik. Jumlahnya 99. Makanya disebut Asmaul Husna itu nama Allah yang baik. Kemudian anak-anak sekalian, Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini ada 5. Yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'its. Apa itu Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu adalah yang maha kuat. Kekuatan Allah tidak ada yang menandingi. Yang kuat itu hanya Allah. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri. Jadi anak-anak sekalian, tidak ada yang membantu Allah berdiri selain Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan, baik itu manusia, binatang, hewan dan lain-lain sebagainya. Yang menghidupkan itu adalah Allah dengan sifatnya apa? Asmaul Husnanya Al-Muhyi. Kemudian yang keempat Al
kehidupan sehari-hari adalah agar kita tahu bahwasanya hidup kita ini tidak selamanya. Oleh karena itu kita harus selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan menolong kita di hari kiamat nanti. Yang selanjutnya al-wa'id, beriman kepada hari kebangkitan. Nah, beriman kepada hari kebangkitan ini kita harus sadar betul anak-anak bahwasanya bagaimana menerapkan al-wa'idnya Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan bahwasanya suatu saat apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ada Asmaul Husna al-Ba'id wajib kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus beriman bahwasanya semua kebaikan dan keburukan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, untuk menghilangkan lelah pada diri kita akan melakukan breathing, tepuk Asmaul Husna. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qayyum Maha Kuat. Al-Qayyum Maha Tinggi. Al-Muhyi menghidupkan. Al-Muhyi mematikan. Al-Wa'id mematikan. Yes! Sekarang lanjut kita ke proses mengerjakan lembar kerja peserta didik. Bapak akan bagikan dan atas silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit dan nanti akan dikumpul lagi pada Bapak. Dikerjakan. Yang sudah dapat silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membahas materi. Oke, anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Alhamdulillah. Yuk, silakan dikumpul dari barisan sini. Yang dari belakang kumpul, ambil belakang, ambil belakang. Yang depan ambil belakang, yang depan ambil belakang. Ya, kumpul sini. Oke, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sebelum dilanjutkan,
Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran, jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya.
Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tenang. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dan disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi ketenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah. Dari pembahasan ini ada kesimpulan, ya. Kesimpulan Asmaul Husna membantu kita mengenal sifat Allah yang Maha Agung. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jadikan Asmaul Husna sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bahwasanya pembelajaran Asmaul Husna yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan pembelajaran untuk penutupan ini, Bapak akan sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya untuk Asmaul Husna harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara menerapkannya? Contoh dari Al-Qawiyu. Al-Qawiyu untuk diterapkan bagaimana kita selalu menolong teman yang sedang dalam kesulitan. Jika ada teman yang sedang dalam kesulitan, maka kita harus menolong. Kemudian pembahasan Al-Qayyum, mengatur waktu belajar dengan mandiri. Untuk menerapkan pembelajaran dengan mandiri, anak-anak harus bisa mengatur waktu, mulai dari bangun tidur, kemudian lagi sampai dengan tidur lagi. Kemudian lagi Al-Muhyi. Al-Muhyi ini harus kita terapkan bagaimana kita harus merawat tanaman, harus kita merawat hewan, binatang yang kita pelihara yang ada di sekitar kita. Kemudian Al-Mumit, mengingat kematian untuk selalu kita berbuat baik. Yang terakhir Al-Ba'id, beriman kepada hari kebangkitan karena kita harus sadar bahwa